Oke, kita mulai aja ya. Teman-teman bisa dengar suara saya ya? Ampun, Pak. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Mohon maaf, ini saya posisi masih di kendaraan. Saya akan membuka acara ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada rekan-rekan perencana. Terima kasih untuk kesediaan menyisihkan waktu untuk menyempatkan mengikuti Zoom BIMTEK pemutakhiran nomenklatur sub kegiatan pada SPD. Seperti kita ketahui bahwa seminggu yang lalu dari kementerian itu ada sub untuk pemutakhiran nomenklatur. Artinya di dokumen perencanaan kita itu yang di Renja khususnya itu harus dimutakhirkan. Untuk itu pada hari ini kami dari bidang Rendalef dan Bapeda pada khususnya mengadakan BIMTEK terkait dengan pemutakhiran itu. Untuk itu pada rekan-rekan perencana dimohon untuk nanti juga bisa menindaklanjuti pemutakhiran tersebut karena ini akan berimplikasi pada dokumen perencanaan secara keseluruhan. Dan dari provinsi pun kami dari hasil fasilitasi kemarin, salah satu rekomendasinya adalah untuk subkegiatan harus dimutakhirkan sesuai dengan pemutakhiran yang telah dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Untuk selanjutnya, belum tahu. Mohon maaf ini ada gangguan teknis sebentar. Kami lanjutkan ya, untuk pemutakhiran ini akan berimplikasi pada dokumen perencanaan, terutama pada Renja. Seperti sudah didata oleh teman-teman bidang Rendalef bahwa subkegiatan yang harus dimutakhirkan itu ada 3.040 subkegiatan. Untuk itu kami butuh kerjasama dari rekan-rekan perencana untuk menindaklanjuti pemutakhiran tersebut. Hari ini kami dari Rendalef, khususnya dari Mas Rama nanti akan memberikan BIMTEK ya, mungkin kalau dikatakan BIMTEK ini BIMTEK singkat terkait dengan pemutakhiran tersebut secara teknis harus bagaimana. Mungkin itu ya yang bisa kami sampaikan sebagai pembuka. Kita langsung aja nanti ke teknisnya bagaimana untuk di SPD, sekaligus mungkin ada sedikit praktek mungkin dari Mas Rama untuk pemutakhiran nomenklatur tersebut. Mungkin itu ya sekedar pembuka dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pada rekan-rekan bisa mengikuti dengan baik. Dan segera yang terpenting adalah untuk menindaklanjuti di SPD. Demikian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rama, monggo Mas Rama. Ya,
Halo, suara saya bisa terdengar jelas? Bisa, bisa. Oke, saya ulangi, nggih. Barusan masih belum kebuka ternyata mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman PD, Bapak Ibu sekalian. Di sini kita dapat PR nggih dari pusat nggih. Jadi ini sebenarnya pedomannya kan belum muncul pedoman resminya. Cuman di sistem kita sudah harus memutakhirkan kegiatan sesuai dengan yang diberikan pusat. Jadi total yang harus kita mutakhirkan itu sebenarnya ini kalau di SIPD kita lihat ini 3040 subkegiatan yang harus kita mutakhirkan. Nah, dari sini teman-teman kita sebenarnya berpedoman pada draftnya dari yang di-share di pusat untuk update nomenklatur ini. Bentar. Sesuai dengan bentar saya share dulu Kepmennya. Nah, sesuai dengan draft Kepmen ini. Jadi langsung saja ya kita praktek di sistemnya. Untuk panduannya sudah ada dari pusat. Jadi kita masuk ke sistem langsung. Ini saya mencoba login pakai usernya Bapeda nggih. Nah, untuk panduannya cara pemutakhiran bisa di-download langsung di masing-masing sistemnya yang bisa dilihat langsung di Bapak Ibu semua sesuai usernya masing-masing ya. Nah, kemudian ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama itu kita mengupdate subkegiatan di menu renjanya. Terus yang kedua nanti kita juga perlu mengupdate untuk yang ada di Renstra juga, ini berdampak juga. Di Renstranya saya lihatkan terlebih dahulu. Nah, ini semua terkunci. Tapi yang awal kita mulai dari Renja. Langsung aja kita praktek ya. Misalkan di sini ada ini di Bapeda, ini di Bapeda ini ada 79 subkegiatan yang harus dimutakhirkan. Tandanya mana? Lah, tandanya itu yang ini. Ada tanda pentung kuning ini. Nah, di sini ada tulisannya subkegiatan telah dinonaktifkan. Silakan mutakhirkan subkegiatan Anda. Ini langsung aja klik di sini. Masuk ke ubah subkegiatan ini. Nah, sebelum itu kita juga harus merekam dari subkegiatan lama ke subkegiatan baru. Ini nanti formatnya seperti ini. Nanti kita share ya. Jadi di sini ini sesuai di TC33 Bapak Ibu semua. Ini nanti jenengan lihat langsung di TC33 panjenengan, misalkan yang ini kita langsung praktek aja ya. Ini misalkan di program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, kemudian kegiatannya penyusunan perencanaan dan pendanaan. Kita coba update, langsung ke ubah subkegiatan. Nah, ini masih yang lama. Ini kita copy dulu.
ke format Excel-nya yang ada di sini. Kemudian kita copy lagi. Ini dihapus dulu. Terus kita copy. Nah, kalau bisa muncul langsung seperti ini berarti yang berubah hanya kode subkegiatannya. Jadi yang awalnya itu kodenya di belakang itu hanya 02, jadi nambah 4 digit 0002. Nah, ini nanti kita copy juga. Jangan lupa harus terekam, dimasukkan ke formatnya ini. Nanti kita nanti ini bisa dirapikan. Ini masih contoh. Jadi yang sebelumnya ini dari kode subkegiatan yang 50102 20102 menjadi 50102 2010002. Nah, kebetulan yang ada di Bapeda ini yang berubah hanya kodenya aja. Jadi kalau dilihat sekilas itu di sistem itu yang berubah ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu bisa hanya di kodifikasinya aja yang berubah. Yang kedua bisa juga panjenengan itu update di nomenklaturnya juga. Terus ada lagi yang ditemukan itu update-nya itu di indikatornya. Indikator kinerjanya sama satuannya itu ada juga. Nah, nanti Bapak Ibu ketika melakukan updating, ketika cara yang seperti saya contohkan itu tidak bisa, berarti panjenengan harus mencari pengganti subkegiatan yang mendekati lah. Ini istilahnya, jadi Bapak Ibu harus cocok logi, memetakan sendiri berdasarkan draft ini. Nah, nanti ketika di draft ini, apabila urusan panjenengan itu ditemukan indikator yang kosong, nah ini di sistem sudah tidak digunakan. Jadi pasti, misalkan ini ada punyanya Dindik ini, rehabilitasi sedang berat ruang kelas yang kegiatannya kodenya 008 belakangnya. Nah ini ketika dicari di SIPD nggak bakal ketemu, soalnya ini nggak ada indikatornya. Nah itu yang jadi PR Bapak Ibu juga harus mencari penggantinya. Dan yang paling penting jangan lupa untuk direkam di Excel-nya. Jadi kita tahu sebelum dan sesudahnya untuk subkegiatan lamanya apa, berubahnya ke subkegiatan apa, seperti itu. Kita lanjut ya. Kita lanjut nih. Ini sekalian juga Bapak Ibu kita mengisi untuk prioritas pembangunan kota, kabupaten kota dan prioritas pembangunan provinsi. Ini juga nanti formatnya kita bagikan. Misalkan ini koordinasi pengelolaan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Di provinsi mendukung yang mana? Misal mendukung kualitas pelayanan publik. Ini contoh ya. Kemudian di sini misalkan mendukung ini. Nah, kalau yang lainnya masih tetap tidak berubah. Nah, yang perlu dilihat juga nanti indikatornya ini apakah dari sebelumnya ada perubahan atau pemboten. Kalau sudah, klik simpan. Nah, ini sampai di sini untuk update subkegiatan sudah selesai. Ini berkurang dari 79 menjadi 78. Kemudian yang kedua, kita masuk ke
level yang di kegiatan ini. Ini loginnya menggunakan user kepala perangkat daerahnya ya. Jadi di sini muncul edit kegiatan ini. Untuk memasuk di sini tugasnya untuk memasukkan prioritas pembangunan nasionalnya. Ini juga sudah ada pemetaannya, nanti Bapak Ibu tinggal masukkan aja, dari kita sudah dipetakan seperti ini nanti. Nah, nanti di sini ada semua, oh bukan ada semua, maksudnya ada beberapa perangkat daerah yang tidak mendukung prioritas nasional. Jadi ketika dicari nanti di sini punya Bapak Ibu nggak ada, berarti dikosongnya aja di sininya untuk pembangunan nasionalnya. Sampai sini untuk yang di Renja sudah selesai, tapi masih ada tugas selanjutnya yaitu memutakhirkan yang di Renstra. Kita masuk ke Renstranya dulu, ke cascading Renstra. Nah, di sini nih anehnya sebenarnya kan tujuan tidak ikut dalam pemutakhiran ya. Pemutakhiran hanya di level subkegiatan. Cuman yang terjadi di pusat ini berdampak sampai ke tujuan Renstra-nya juga. Ini ada gambar kuncinya. Nah, di sini ketika kita arahkan ke sini mouse-nya, ini data belum dimutakhirkan. Cara mutakhirkannya kita lihat dulu, ini urusan penelitian dan pengembangan gitu. Terus tujuannya kan ini kita kopikan dulu, jangan lupa. Terus klik mutakhirkan. Ini input ulang ya. Semacam nagging ulang gitu. Jadi agak banyak ini PR-nya. Ini kan tadi urusannya penelitian pengembangan. Kemudian sasarannya tinggal kita masukkan lagi. Nah, kemudian simpan. Ini kuncinya sudah hilang. Setelah dari tujuan, kita masuk ke ngecek ke sasarannya. Tadi sasarannya yang penelitian pengembangan. Oh, ini sudah nggak terkunci, berarti aman. Langsung turun lagi, ngecek ke program. Kita tadi buka yang urusannya penelitian pengembangan. Nah, ini programnya terkunci. Ini juga sama caranya. Kita copy dulu programnya. Kemudian kita mutakhirkan. Nah, di sini kita pastekan aja. Dan simpan. Wah, ini kok gagal disimpan. Coba lagi. Jika data program. Oh, yang ini berarti kasusnya. Nah, ini ternyata ke RPD-nya juga. Berarti untuk yang di RPD ini tugas kita di kabupaten untuk memutakhirkan. Nanti sambil jalan kita mutakhirkan juga. Oh, nanti. Ini terus lanjut ke kegiatan juga caranya kurang lebih sama. Ini karena barusan kita gagal mencoba, nanti saya buatkan video sendiri terkait yang petunjuk pemutakhiran Renstra-nya, karena ternyata
ini berdampak ke RPD-nya juga. Dan untuk yang ada pedomannya dari pusat itu sebenarnya hanya sampai di RKPD aja. Di Rensranya kita nggak punya pedoman sebenarnya. Ini kita meraba-raba sendiri. Jadi mau harap maklum, kita sambil belajar, sambil jalan ini. Untuk itu terus pemetaan prioritas sudah, format sudah. Nah ini nanti sampai di Renstra ini sampai di sub kegiatan gitu. Ini lumayan banyak ini PR-nya kita. Untuk sampai tahap ini sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Bu Risa mungkin? Atau mungkin langsung tanya jawab. Mungkin mau ada yang ditanyakan. Ini ada di kolom chat. Kita baca dulu. Nanti ada rekaman Zoom, ya. Lumayan gopo. Sami nggih Bu Aminah mungkin ini satu lebih. Kita juga gopo di kabupaten juga ya. Gopo berjamaah. Ini dari DPUTR, izin bertanya, apakah ada Kepmen terbaru yang berisi termutakhir seperti sebelum Kepmen 050? Nah ini ada, tapi masih berupa draft. Dan kita harus sudah memutakhirkan itu. Padahal yang resmi belum keluar. Kita masih dapat draftnya ini. Yaitu deadline, batas waktu. Untuk deadline-nya ini sampai tanggal yang di sistem ini nanti disampaikan Bu Risa terkait deadline. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini dari Bapeda ada Mas Maman ini yang mau bertanya. Monggo Mas Maman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Oke. Yang pertama, yang masalah urusan penunjang di sekretariatan. Itu kan nanti kita kan cocok lagi masalah nama-nama subkegiatan ke subkegiatan yang dimutakhirkan. Nah, apakah dari Bapeda itu menetapkan subkegiatan yang pada urusan penunjang itu seperti yang sebelumnya, subkegiatan ini yang dipakai, subkegiatan lainnya ini tidak dipakai. Apakah ada seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan tadi contohnya adalah rehab ruang kelas itu, ternyata kan tidak digunakan subkegiatan tersebut. Kemudian kita harus melaksanakan cocologi yang menurut kita subkegiatan tersebut pindah ke subkegiatan ini. Nah, yang apakah ada verifikasi atau semacam sejenisnya? Oh ya, subkegiatan tersebut yang jenengan pilih untuk menggantikan subkegiatan yang tidak ada ini benar. Takutnya nanti saat kita kesulitannya saat ngentri RKA, kita kan operator itu sudah bingung loh, mau merebut ke subkegiatan yang mana ya? Yang ini, soalnya kan jelasnya jujur aja operator nanti masih dikasihnya draftnya itu pasti yang dari Bapak Ibu yang menyusun RKA pasti masih menggunakan subkegiatan yang lama. Kemudian nanti apakah itu tujuan sasaran yang dimutakhirkan juga langsung otomatisnya tersimpan. Jadi kita operator yang lama itu kan kita ngeklik saat ngeter RKA ngeklik input dari Renstra seperti itu. Apakah itu nanti takutnya moro-moro ternyata saat pemutakhiran ini indikator-indikator tersebut tidak nyantol. Itu terima kasih. Sebenarnya ini izin menjawab ya. Mungkin nanti kalau teman-teman Bapeda mau menambahkan, monggo.
Kalau yang pertama dari yang Mas Maman tanyakan itu terkait yang kesekretariatan, itu kita masih mengacu yang nomenklatur lama dulu. Nah, nanti ini dilihat dulu berubahnya, apakah itu nanti hanya berubah kodifikasinya aja atau ngimbas ke nomenklaturnya juga. Itu kita yang belum tahu juga nih. Makanya akhirnya karena ini apa itu perintah untuk mutakhirkan ini tidak ada. Jadi mau nggak mau kita cocok logi dulu, lihat dulu secara subjektif udah masing-masing perangkat daerah itu mau ngarahkannya kemana dulu. Yang penting kalau bisa jangan terlalu jauh nih dari nomenklatur yang lama. Itu awalnya seperti itu. Nanti kalau misalkan tidak ditemukan, nah itu baru nanti dicatat di manualnya itu tadi yang saya share itu. Kemudian nanti kalau untuk verifikasinya ada nama pembuatan, ada, tetap ada kok. Tapi ya itu di awal kita harus cocok logi dulu nggih Bapak Ibu semua. Jadi panjenengan semua itu petakan sendiri sesuai yang ada sekarang, yang di sistem itu seperti apa, dan dasarnya kita masih berupa draft itu Kepmen 050-nya itu ya itu yang digunakan. Terus ada lagi Mas penyeragamannya, Bu Tata, untuk penyeragaman kan masih tetap menggunakan yang lama itu acuannya penyeragaman sekretariat. Ya, jadi untuk penyeragaman itu tetap menggunakan yang lama. Dilihat juga nanti apakah itu akan berubah atau enggak. Mudah-mudahan enggak berubah ya untuk kesekretariatan. Seperti itu. Sekarang kita lihat di kolom chat lagi. Ini dari Kecamatan Candipuro ya. Mohon izin untuk di aplikasi dimutakhirkan. Apakah yang dinarasi juga dimutakhirkan juga? Enggak, betul. Dimutakhirkan juga. Karena ini dari provinsi ini fasilitasi untuk penetapan RKPD ini harus menggunakan nomenklatur yang baru. Jadi yaitu dasarnya dari format itu dulu kita petakan yang tadi saya tunjukkan itu. Nanti kita share juga di grup rencana. Itu nanti baru panjenengan ngupdate di TC33-nya. Tapi sebelumnya harus tercatat dulu di manualnya sebelum nomenklatur yang pemutakhiran dan sesudah. Terus kemudian setelah Kecamatan Candipuro, maaf mengganggu untuk username dan password. Nah ini Mas Imam Satria ini dari mana? Mungkin bisa japri untuk username dan password kok belum tahu ini. Satpol PP berarti untuk perubahan otomatis dari sistem ya. Kalau otomatis mboten Bu, kita masih tetap menginputkan manual dan harus mencatat itu di Excel-nya karena nanti di range panjenengan juga harus berubah sesuai nomenklatur yang baru. Ini dari Diskopindak. Setelah proses pemutakhiran tersimpan, tombol gembok langsung otomatis hilang. Gemboknya ini nanti otomatis hilang ini. Tadi yang di Renstra kita gagal karena ternyata di RPD juga perlu dimutakhirkan. Nanti yang di RPD tugas kita di kabupaten Bapak Ibu. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Ini kalau nggak ada lagi, ada tambahan dari teman-teman Bapeda. Bu Risa mau menambahkan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Perencana semuanya. Halo, Selamat sore. sore. Oh, Mas Emir yang jawab. Yang lainnya bisa dengar suara saya ya? Bisa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lama tidak bersua ya dengan Sobat Perencana dari seantero Jagat Lumajang. Oh, Mas Jagat lagi di Surabaya sekarang ya. Nah, ini apa ya? Nggak perlu gupoh dan waduh, karena yang bilang gupoh tadi dari Bu Aminah kayaknya ya, dari Pol PP. Bu Aminah. Siap dan biasanya gitu. Tidak perlu gupoh karena apa namanya, kejadian luar biasa ini akan kita hadapi bareng-bareng, akan kita hadapi bareng-bareng, dan sepertinya terjadinya kejadian luar biasa itu sebenarnya bukan apa ya, merupakan dampak sebuah regulasi yang, jadi kita sekarang itu sedang berada sama-sama dalam ketidakjelasan. Tadi yang disampaikan Mas Rama bahwa instruksinya jelas, tapi dasar regulasinya belum jelas. Untuk informasi Bapak Ibu, nyebutnya Sobat Perencana ya, bukan Bapak Ibu. Kalau ini kebetulan Mas Agung kok kebalik ya, semacam kayak di itu loh, di mana Man? Yang kebolak-balik dunia kebalik itu loh. Tapi Mas Agung kalau kebalik gini kelihatan lebih slim. Jadi sekedar informasi untuk para Sobat Perencana, sampai dengan bulan Juni, akhir Juni menjelang Juli, pedoman untuk penyusunan RKPD itu sampai sekarang itu belum tampak hilalnya dari Kemendagri. Padahal secara aturan di Permendagri 86 2017, kudune iku bulan-bulan Juli iku wis penetapan RKPD. Tapi sampai sekarang pedoman untuk penyusunannya kalau tahun-tahun sebelumnya maksimal paling telat April itu sudah keluar. Sampai sekarang itu belum keluar. Padahal RKPD kita sudah mau ditetapkan. Jadi minggu kemarin Kemendagri itu mengadakan Zoom meeting. Zoom meetingnya itu judulnya adalah diseminasi pedum penyusunan RKPD. Mungkin dari teman-teman atau dari ini ya, ada yang sempat mengikuti. Ternyata isinya justru bukan menyampaikan pedum penyusunan RKPD, tapi yang disampaikan adalah instruksi untuk pemutahiran nomenklatur yang dasar regulasinya itu juga belum ada. Jadi Kemendagri yang memutahirkan Kemendagri 05058889 tahun 2021 itu belum ada. Sore Ibu, sore juga. Halo ya. Banyak yang menyapa di kolom chat ya. Alangkah indahnya kalau kita ngobrol kayak gini sambil minum es degan di pantai begitu ya. Kenapa harus ada pemutahiran? Saya juga tidak tahu kenapa harus ada pemutahiran di tengah-tengah gelombang perencanaan yang luar biasa ini. Sehingga kami sempat memperjelas instruksi tersebut ke Bapak Prof. Jadi satu hari setelah Zoom dengan Kemendagri itu kami memperjelas ke Bapak Prof. Instruksinya sama. Bapak Prof itu juga mendapat instruksi untuk pemutahiran. Malah
memberikan deadline. Pemutakhiran yang tadi disampaikan oleh Mas Rama secara teknis itu harus dilakukan sebelum penetapan RKPD. Nah, kenapa aku jadi perencana? Nah, saya juga bertanya, saya SKM, Sarjana Kesehatan Masyarakat, kenapa jadi sarjana kepaksa merencana? Nah, itu sama pertanyaannya. Jadi, kita akan bersama-sama menghadapi kejadian luar biasa ini agar tidak gupuh. Gitu nggih Bu Aminah? Jangan gupuh dan ini cukup satu aja yang gupuh. Ya. Siap dan siap dan caps lock. Bapak Ibu, kami membutuhkan panjenengan semuanya. Kita sama-sama saling membutuhkan karena RKPD kabupaten dianggap bisa untuk ditetapkan ketika tadi yang ditampilkan Mas Rama pertama kali tadi kan di antara kotak-kotak yang hijau itu ada satu kotak merah yang berisi 3040 subkegiatan yang harus dimutakhirkan lewat pemutakhiran renja. Jadi kalau kotak yang merah tadi itu, yang 3040 subkegiatan itu sudah hijau, maka RKPD kita baru dianggap sah untuk ditetapkan oleh provinsi, dianggap sah untuk proses penetapan. Kalau RKPD kita sudah ditetapkan, berarti kita baru bisa menetapkan renja. Begitu. Tadi yang pemutakhirannya, kami sudah berusaha ke Kemendagri, kemudian ke Bapak Prof, opo enek se manuale dhisik. Karena pemutakhiran ini nanti tidak hanya berhenti di sistem, tidak hanya by system, tapi juga dilakukan pemutakhiran di dokumen manualnya. Nah, kalau kami panjenengan minta atau tanya kami manual mappingnya mana, sama, kami juga nggak punya. Karena ketika kami menanyakan ke Bapak Prof, juga menanyakan ke Kemendagri, wih podo, ora gelem ngekei. Ngene. Jadi EDW oka gubuh berjamaah iki ya. Oka gubuh berjamaah. Sakjane yo rada ora tega. Oh yuk nangis bareng. Oh, sapa iki sing ngajak nangis? Bagian hukum Seda. Sik engko tak takok Pak Bayu, kira-kira sapa sing ngajak nangis bareng iki? Jangan, tidak perlu menangis bersama. Ya, kita cukup tertawa bersama. Karena sebenarnya ini adalah kepalsuan berjamaah. Ketidakjelasan berjamaah. Karena dari pusat pun belum ada legal formalnya, tapi instruksinya jelas. Silahkan dimutakhirkan. Gitu. Sedangkan by system itu tidak hanya dipantau oleh Bapak Prof, kita juga dipantau langsung oleh Kemendagri. Dari sana ketahuan mana kabupaten kota yang belum memutakhirkan, mana kabupaten kota yang belum hijau. Nih, untuk pemutakhiran by system. Nah, ini sudah mulai ini ya, tindak lanjutnya. Untuk pemutakhiran by system, untuk renja dan renstra, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Mas Rama, deadline-nya sampai dengan hari apa? Pengennya hari apa ini? Mbak Rinta pengennya hari apa? Kayaknya umi-umi tapi mic-nya nggak dibuka, Mbak Rinta, tetangga. Hari yang jelas setelah hari raya Idul Adha. Oh, 2 bulan lagi.
jelas tidak mungkin. Kalau 2 bulan lagi, ini bisa neng kes bangpol itu apa? Enek iku loh, apa? Teridentifikasi akan adanya chaos. Ya. Yang jelas hari kerja, yaitu hari Rabu 5 Juli. 050723. Koyok door prize ngono ya. Barang siapa yang bisa menyelesaikan pemutahiran by system pertama kali akan mendapatkan hadiah istimewa dari Bapak Sekban kami, dari Bapak Sekretaris Bapeda. Ya, Mbak Puguh. Oh, loh hadiahnya rahasia. Ya, nanti saya tanyakan dulu ke Kolkas. Oke, jadi pemutahiran by system, baik itu Renja. Wah, iki Bu Elo iki aku wes oleh hadiah. Wah. Khusus Bu Elo outlier. Hadiahnya lebih spesial nanti dari Pak Sekban. Memang kita itu perlu tertawa seperti ini. Kemarin dari Kabag Hukum ya, waktu kita rapat, tertawa 10 detik itu akan mempermudah wajah kita 2 hari. Jadi untuk pemutahiran yang by system, baik itu Renja maupun Renstra, deadline-nya adalah, enek request madu mongso, adalah Rabu 5 Juli. Kenapa 5 Juli? Karena RKPD Kabupaten itu nanti akan di timeline-nya kabupaten itu direncanakan tanggal 7 Juli. Jadi syaratnya provinsi itu kan RKPD-mu isok ditetapno, ya, bisa ditetapkan kalau sudah dimutahirkan, sudah melakukan pemutahiran pada subkegiatannya perangkat daerah. Jadi di Rabu 5 Juli. Sedangkan pemetaan manualnya yang tadi Mas Rama sempat menjelaskan formnya, ya kan? Pemetaan manual, matriksnya dulu aja, tidak usah narasi dokumen. Belum narasi dokumen. Tadi kan sempat ada yang menanyakan narasi dokumennya, iya, tetap nanti di-update. Tapi sementara panjenengan setelah melakukan pemutahiran by system, panjenengan melakukan mapping manual dengan form yang tadi sudah disampaikan Mas Rama, itu maksimal kami terima hari Senin 10 Juli. Ya, terima kasih PR-nya, Bu. Sama-sama. Saya itu sebenarnya juga pengen loh menyampaikan seperti itu langsung ke Pak Tito, Mendagri. Terima kasih PR-nya Pak Tito, gitu. Nantilah kalau saya sudah di Kemendagri Mbak Tata. Konsultasi maksudnya. Duduk pindah no konsultasi. Jadi saya ulangi lagi nggih. Untuk pemutahiran by system, Renja dan Renstra, nanti sistemnya akan ditutup sama Mas Rama ya, pada 2359 5 Juli. Sedangkan pemetaan manualnya, kalau manual kan tadi nggak ada Renja Renstra ya, pokoknya jenengan memetakan yang lama kan sudah pakai TC33, yang kemarin sudah hasil QC. Ya. Yang di kolom yang sebelah kiri itu kan sudah pakai TC33 yang QC. Nah, yang nanti
Yang kanan pemutahiran itu yang diisi berdasarkan pemutahiran by system tadi. Ini maksimal pengumpulannya Senin 10 Juli. Ada yang ditanyakan teman-teman? Atau mau yang ada yang dinyatakan, boleh yang dinyatakan. Oh, burung healing. BH, bagian hukum. Oh ya. Format, oh beres. Setelah ini kami share. Dan Excel. Excel apa Excel ini? Oke, siap. Nanti setelah ini akan kami share di grup perencana. Kemudian tadi ada pertanyaan, apakah nanti akan ada proses verifikasi? Ada. Jadi hasil pemetaan manualnya Sobat Perencana nanti akan kami verifikasi, akan diverifikasi oleh Bapeda, oleh tim Bapeda. Oke. Misalnya ditemukan, kalau sementara kemarin kalau dari yang Bapeda sendiri itu pemutakhirannya di area indikator dan satuan indikator. Nah, kalau tadi kan ada contoh ternyata ada subkegiatan yang hilang. Cuma apakah hilangnya ini berganti? Oke. Apakah hilangnya itu berganti nama lain atau sama sekali hilang? Ini yang belum bisa terdeteksi. Jadi nanti terdeteksinya setelah panjenengan melakukan mapping. Coba chatnya bisa agak naik. Kok banyak liburan kita? Kok banyak PR liburan kita? Perencanaan dan penganggaran. Anggarannya wis kena SB pisan. Ya, cuma saya baca aja. Karena sebenarnya dalam hati saya juga kayak gitu isinya. Pak Arya apa Mbak Anu ini? Mbak Cibi-Cibi. Dari Dispar. Terus Pak Agung. Hadiahnya jadinya apa, Bunda Renja? Lah, sementara tadi yang sudah dapat hadiah dari Diskopindak, bisa ditanyakan mungkin ke Diskopindak sudah dapat hadiah apa? Untuk form mapping yang diisikan apa hanya subkegiatan yang harus dimutakhirkan saja, yang diisikan lengkap mulai dari program kegiatan subkegiatan. Karena yang berubah itu bukan hanya nama program kegiatan subkegiatan, tapi juga kodifikasi. Ya, kodenya itu berubah. Bertemu langsung dengan Pak Tarno. Sementara yang ada Pak Darno ada di Dinsos. Bisa tanya Mbak Mega. Ada yang lain yang mau ditanyakan atau dinyatakan boleh? Sudah jadi Gapit, Bu. Oh, nggak apa-apa. Tapi kan tetap Pak Darno namanya. Bapak tidak jadi meletus, Pak Darno. Ya, oke. Ada yang lain lagi? Nanti untuk yang pemutakhiran narasinya, sabar. Yang urgent adalah dimutakhirkan by system dan pemetaan manualnya. Saya itu sebenarnya bersyukur ketika panjenengan tidak ada yang membuka kamera. Karena saya yakin pasti ekspresinya itu meletot-meletot semuanya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting dikerjakan. Ada yang lain? Mbak Mega, ada yang mau disampaikan? Ini nanti apa akan berpengaruh ke dokumen Renja yang sudah dilakukan Des kemarin? Oh, of course. Ya, karena yang verifikasi kemarin, Des kemarin itu kan baru Des yang pertama. Nanti setelah RKPD-nya ditetapkan, kita akan bertemu lagi dalam Des yang kedua. Oke, makasih loh pun sama-sama Mbak Ratih. Mbak Tata Janeta pulang malam. Oh, bukan hanya malam, bisa pagi. Kayaknya arek. Ada lagi yang mau disampaikan?
Sudah, kira-kira indikator pasti berubahkah? Ani apa maksudnya? Ya Pak Wahyu. Mbak Wahyu, kira-kira indikator belum pasti berubah. Kalau target sepertinya melihat indikatornya berubah atau tidak. Sementara ini kalau pasti berubah indikatornya belum pasti. Yang punya kami di Bapeda, indikatornya ada yang tetap, ada yang berubah. Untuk indikator yang tetap, ada satuannya yang tetap, ada satuannya yang berubah. Nah, before after-nya ini nggak dapat bocoran sama sekali dari Bapepprov maupun dari Kemendagri. Kok dari Bapepprov dewe yo gak duwe wong gak dikai Kemendagri. Ada lagi? Sudah? Clear? Mbak tetangga, Mbak Rinta? Macet kayaknya. Dari teman-teman kecamatan ada yang mau disampaikan? Tes drive pemutakhiran tujuan di Renstra bisa lolos. Ucup. Terima kasih. Sepertinya Mas Ucup cocok di Bapeda. Oke. Bisa nanti kami sampaikan ke Pak Sekban. Ada lagi? Sudah? Jelas nggak teman-teman? Oh, sobat perencana ya. Nyampainya kalau di sini sobat perencana. Sudah ya. Wes, tit yo, cel yo. Setelah ini nanti formatnya akan kami sampaikan di grup perencana, akan di-share oleh Mas Rama. Cul, tit, cul Bu, kalau nggak ngerti tanya lagi Japri. Oke, beres. Oh, alasan aja Mega pengen Japri Mas Rama ya. Saya kira cukup semanten nggih. Mumet podo. Nanti setelah ini kita nyanyi itu loh, apa sih ada lagunya? Dasku mumet, dasmu piye. Podo kan ya? Ya, oke. Saya kira begitu rekan-rekan, sobat perencana semuanya, semoga selalu sehat. Semoga selalu dimudahkan dan semoga selalu beruntung untuk menyelesaikan tugas-tugas perencanaan yang dinamikanya luar biasa. Suaranya, aduh, utek hilang pisan. Nah, iki keserah iki anu kakek hibah kaya ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ada yang nyapa Mbak Mira ya dari Inspektorat ini, siapa ini kira-kira Mbak Mira? Kayaknya minta hadiah ke Mbak Mira. Oh, mungkin Mas Adit. Iya, Mas Adit Inspektoratnya Mbak Mira. Halo Mas Adit, ya. Bisa disampaikan ke Mas Adit. Pre-nya hilang, pre-nya tetap. Sing ning kalender tetap, ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Nanti untuk ketidakjelasan lebih lanjut bisa nanti langsung diskusi dengan teman-teman yang di Bapeda. Boleh apa WA, boleh video call, boleh ya Mas Rama? Boleh, katanya Mas Rama boleh nanti kalau mau video call. Oke. Sampai jumpa di momen yang terdekat adalah verifikasi Perenja. Insya Allah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.